Lama lu di sini? Lama, Mas. Udah. Boleh gua nanya? Boleh dong. Gak nanya aja lah. Apa kabar, Dot? Baik. Kan hostnya lo. Harusnya gua yang datang. Kenapa lu yang nanya anjing? Hostnya kan lo, Dot. Aduh parah. Kebiasaan. Parah. Tapi lu gimana? Apa kabar? Baik dong, baik ya. dong. Akhirnya jadi juga diundang ke sini. Gitu. Yang gak ada yang spesial di sini, Gung. Ngapain lu nungguin? Gak mesti nungguin lu datang ke sini. Ya, kan udah biasa ke sini juga. Cuman kemarin kan lihat proses, nunggu undangan kapan ya gitu. List gua diundang gitu kan. Anjing resmi. Kayaknya kayak kalau di Indo tuh masuk sini tuh kayak masuk podcastnya Deddy Corbuzier. Kalau di Amsterdam belum masuk podcast suka-suka. Kayaknya belum gila afdol. Terus Gila terus anjing. Tapi Belanda lagi dingin banget sekarang ya. Parah. Kemarin juga ada itu kan, apa ya namanya tuh kalau bahasa Belanda? Badai. Orange Code. Iya, katanya kalau bahasa kerennya Belanda kemarin tuh Orange Code tuh. Oh gitu. Yang kalau ada badai gede banget gitu. Jadi ada pemberitahuan dari pemerintah setempat gitu. Nah, kan lu juga tahu. Aduh. Ya nggak tahu, gua mastiin itu bener nggak gitu. Kayak pemberitahuan dari pemerintah setempat gitu. Kalau lu kayak gua udah kayak yang sok paling tahu aja dong. Kan gua juga nggak tahu apa-apa. Enggak. Faktanya lu di sini lebih lama dari gua. Ya lebih lama bukan berarti gua lebih tahu. Lo baru kesini, cuman lo taunya banyak banget. Enggak lah, lo baik banget ya. Enggak, tapi emang bener ya dia kalau di sini tuh kalau ya kayak kemarin gitu kalau misalnya ada badai jadi kayak pemerintah setempat ngasih tahu ke kita gitu ya, by phone gitu. Iya. Tapi lu kemarin waktu badai keluar rumah nggak? Ya keluar dah. Keluar. Gua ngontel. Terus paginya kan hujan tuh, basah sampai sore. Pulangnya juga badai. Lu tetap gawe tuh. Tetap. Gila. Kan ada anak. Iya, bener Bapak. Emang harus gitu dong. Harus Bapak dong, harus gitu. Semangatnya lebih. Iya. Badai, nothing. Iya. Apa sih badai? Iya. Biar tangannya udah sakit. Apa sih badai? Biar tangannya sakit. Gak berasa. Kalau badai bener ya. Apalagi kalau naik sepeda, kita bisa anjing tangannya sakit banget. Gue mau mending suruh megang es batu dah daripada sepedaan sambil dingin-dinginan. Sakit. Emang lu pernah sepedaan, Dot? Pernah ngaco, dulu juga pernah punya sepeda. Sekarang juga punya sepeda, tapi gue simpen di depan bengkel. Lu udah gak mau ya nahan dinginnya sih ya. Iya, ntar lah paling summer gue bawa sepeda, gue sepedaan lagi. Kalau sekarang gue kayaknya aduh. Mending keluar ruang ya. Sakit banget tangannya bener dah. Kaku ya kayak tangannya parah. Itu sih udah nggak. Ya kadang sampai nggak berasa kan. Iya. Buat ngerem aja. Kaku banget. ditikung orang kan. Terus udah mau ngerem sakit, ditikung sakit. Sana dah. Udah dah. Apalagi kalau ditikungnya soal itu ya. Ya. Emang boleh di sini ngomongin itu? Hah? Emang di sini ngomongin gitu-gitu? Kan namanya juga suka-suka ya, terserah lu mau ngomongin apa lah. Ya tapi kan bini gua denger Dot. Habis ini nonton Dot. Peace. Jangan dengerin. Enggak apa-apa kan kalau di sini ngomongin mantan juga. Enggak apa-apa, orangnya enggak ada di rumah kan. Enggak ada orang di sini. Hai mantan. Anjing bukan aku ya yang ini. Aduh. Hai mantan. Parah. Hai Bu. Tapi ngomong-ngomongin sepeda, lu perjalanan berapa lama tuh dari rumah ke tempat kerja lu tuh?
Ya nggak mesti juga kan Dot. Ya. Tergantung, kadang kalau tempatnya agak jauh, kalau kadang yang kerjaannya deket cuma 15 menit, kadang yang sampai 40 menit mesti Iya, nahan maksud dingin. gua itu pertanyaan gue itu kalau lu di perjalanan lama tuh pakai sepeda kan sakit di tangan. Banget. Ya, misal 45 menit gua sih anjir parah men. Sakit Banget. banget Dot. Iya, tapi lu nggak Kaku. pakai sarung tangan gitu. Ya pakai, cuman tembus. Banget, parah. Sarung tangan lu jelek kali. mesti gua enggak deh. Emang dia kayak jelek sih. Enggak ada harganya. Kan gua selalu yang Enggak ada. bercanda. Enggak serius, sama kayak baju tuh. Ya. Gua selalu beli yang enggak ada harganya karena enggak kuat sekarang ada anak, enggak kuat. Enggak, Nggak kalau kuat. dia ngomongin harga enggak kuat, enggak itu enggak make sense. Tapi baju lu keren, Bro. Serius. Ya, Lu dapat di mana? Pasti kalau thrifting. enggak. Kalau ini kemarin tuh sepupu gua habis nonton konser, dia seneng banget nontonin konser. Ya, kalau next ke depan Iron Maiden bulan Juli tahun depan aja dia udah beli tiket dan dia tahu gua lagi seneng pakai baju-baju band yang vintage atau apa. Kemarin dia baru nonton Dream Theater toh. Minggu kemarin banget. Iya. Terus dia kirim foto. Mau nggak? Mau lah, mau banget dibeliin karena dia tahu gue lagi seneng nge-thrift, nyari baju-baju vintage, nyari baju-baju band yang lama. Ya gitu sih. Kalau ini sih dibeliin. Kalau gua nge-thrift, nyari baju di kayak Kringlop atau di toko vintage yang second hand, gua lagi seneng gitu tuh. Oh, gua belum pernah tuh ke Kringlop. Itu di mana sih? Di sini banyak juga. Di sini banyak banget. Kringlop tuh bentar. Itu tuh nama toko atau nama daerah? Itu nama kayak toko buat barang-barang yang bekas di situ. Lo mau nyari apa? Second hand lah di situ ya. Second hand ada semuanya di situ. Namanya Kringlop. Gue belum pernah ke Kringlop. Tuh kalau tahu sih gue bakal sering ke sono. Gua serius Dot. Pernah beli kaos Dream Theater tahun berapa gua lupa juga tahunnya. Di sini gua beli cuma 10 euro. Gua pakai pas gua bikin story pakai baju itu. Langsung ditawar, suruh foto detail, waist tag-nya apa, coba detail lengannya gimana, detail jahitannya gimana, gua kirimin ditawar. Yeah. Gua awalnya nggak seneng kan gitu-gitu, cuma ya udah pakai aja beli karena murah kan. Ternyata ada pasarnya dan ada harganya. Tapi kalau boleh tahu yang nama berapa tuh? Ya ada dah. Ya ada sebut angka dong. Ya nggak boleh juga kan. Ya kira-kira di atas 10 juta atau di bawah 10 juta? Di bawah sih. Di bawah. Itu yang punya gua di bawah. Tapi gua tahu itu dari temen gua. Tapi di atas 5 juta. Ya jangan nanti tahu juga kalau diurut-urutin gitu. Berarti in between. Berarti di atas 5 juta, di bawah 10 juta. Ya segituan deh. Gua beli 10 euro ya. 10 euro tuh berarti 100 kalau sekarang ya 160-an 170 lah katakan ya. Iya, 170.000. Tapi gua tahu tuh, gua awalnya nggak tahu. Serius. Lu iseng-iseng aja koleksi gitu terus. Enggak juga. Lo ingat karena tuh seneng aja gitu. Waktu aksi yang ke-11 apa 12 ya, yang waktu The Massive tuh. 12 di P60. Iya. Ada temen gua di sini juga. Terus kita kan di backstage karena kita bikin videonya mereka. Lo juga operator ya. Ampun Mas. Semuanya bisa dia. Enggak. Ya kalau kita kan ya emang di situ ada akses buat ke situ kan ya. Terus temen gua tuh mungkin seminggu sebelumnya, Mas itu di mana toh? Terus gimana? Oh di sini di P60 di Amstelveen dia. Gua nggak tahu dia ke situ atau gimana. Terus dia ke situ, terus pas gua dateng dia di backstage juga. Kenapa lo bisa di sini? Terus abis acara selesai sih itu, dia baru cerita, gua jual baju, dibeli sama si Rian The Massive. Serius Dot. Baju apa? Transaksi di situ ya. Gua inget waktu ada sih baju band lama. Terus dia bilang cerita, gua beli segini Mas.
Terus gua lelang di Indo. Cuman dia mainnya lelang, gua nggak tahu itu sistemnya gimana atau gimana, lelangnya di mana juga gua nggak tahu. Terus laku berapa? Ini Mas. Iya. Gila, bukan 100% lagi ya kalau udah kayak gitu. Bahan-bahan kolektor. Tapi seru lo ngomongin thrifting kayak gini karena gue juga suka thrifting sebetulnya. Kalau gue thrifting itu kan lu kan datang ke Kringloop itu kan. Maksudnya kalau gue kan belum pernah ke Kringloop tuh, bahkan gue nggak tahu ada di mana aja Kringloop. Gue biasanya tuh datang ke Ehallen. Itu kan kayak lu tahu kan Ehallen kan yang event jadi barang-barang bekas bulanan kalau nggak salah ya. Kalau Ehallen sih setahu gue ya. Itu terbesar se-Eropa sih. Oh ya? Emang itu kayak kadang sebulan 2 kali, kadang 3 minggu sekali. Yang di North itu kan. Jadi itu emang terbesar di Eropa sih. Cuman kalau ke situ gua jarang nemu buat yang gitu-gitu kayak kaos band lama atau apa. Soalnya juga di situ juga udah mahal. Terus ada tuh sebenarnya satu toko di Amsterdam, dia emang jual baju yang buat kayak band-band lama, baju-baju vintage, cuman harganya juga udah ampun bos. Dia apa ya, kalau yang udah ngejual mahal itu dia karena emang dia udah tahu ada pasar yang tahu ada pasar. Iya. Jadi emang dia jualannya di situ juga kan. Jadi kalau udah masuk ke situ, ada juga yang di Waterloo itu bukan baju juga sih, jersey bola . Gua kan Milanisti tuh. Gue juga dong Milanisti dong. By the way, siapa favorit lu di Milan siapa? Kalau gua sih Andriy Shevchenko. Yang nomor 1 Kakak sih. Oh ya, Kakak the best. Kakak sih sebetulnya sebentar ya, kita melenceng dulu. Bentar. Enggak apa-apa. Kita melenceng dulu. Interisti maaf ya. Kita melenceng dulu ngomongin Milan. Kalau ngomongin Milan tuh kayak anjing, kayak ada ini gitu loh. Anjing Milan. Iya, kayak ada gimana gitu. Beda lah gue. Kalau ngomongin Kakak sih, kalau Kakak tuh sebetulnya dia enggak cocok jadi pemain bola. Kenapa? Bener. Dia cocok jadi aktor. Terlalu ganteng. Kegantengan. Kirain apa gantengnya lagi. Keren banget, tapi emang dia keren banget. Tapi setelah pindah ke Madrid gue bukan kecewa ya, maksudnya Madrid beli Kakak buat dianggurin doang gitu. Sedangkan di Milan kan parah banget. Kalau gue respectnya karena dia pindah ke Madrid sih. Ya kan dia buat nyelamatin keuangannya Milan. Ya gue nggak tahu soal itu ya, gue nggak tahu lah, itu bodoh amat fakta tuh soal itu. Tapi yang jelas yang bikin gue demen sama Milan siapa coba? Siapa? Paolo Maldini. Ya itu mah udah ampun Pak. Ya gue kalau ngomongin dia, sampai gue main bola nih, posisi gue tuh posisi dia loh. Bener. Back gue kalau jadi back gue biasanya ditempatin di dulu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang gue bisa lari, gue bisa lari beneran. Kelihatan. Udah sakit kaki gue kalau lari. Ya sama juga. Dikit-dikit. Dulu tuh ditempatin gue di back sayap. Gue sprint sama striker kan, gitu maju mundur masih oke lah dulu. Ya lalu tinggi. Iya pasti. Kalaupun lo nggak kenceng, langkah lo panjang. Iya, gue masih enak tuh. Masih bisa ngejar. Tapi setelah gue ditempatin lu di sampingan, gue nggak mau dah. Gue mau di center aja. Kenapa lu katanya? Enggak, gue mau center. Kenapa katanya? Lu bagus katanya di samping. Enggak, gue kepengen kayak Maldini. Goblok katanya aja kayak Maldini. Alasannya gitu. Walaupun Maldini juga akhirnya juga. Iya di samping kan. Kanan Ya, kiri dong. Oh iya kiri. Kanannya bukan Cafu. Wah, itu keren. Itu era emas sih. Itu parah sih. Tapi kok ke Milan. Tapi gara-gara tadi itu ya. Iya. Ke Waterloo tuh gua pernah balik lagi. Iya balik ya. Balik kita oke. Waterloo tuh. Iya. Gimana? Gua pernah lihat jersinya Joshua. Gua nggak tahu tuh itu match worn atau apa. Kalau jersey kan gua nggak tahu detailnya juga sih. Itu kayak ada player issue, ada match worn itu yang emang bener-bener dipakai pemain. Kalau match worn setahu gua ya. Kalau match worn tuh yang dipakai sama pemainnya, terus ya dipakai langsung. Kadang mereka juga abis dapat bajunya mereka nggak cuci, sengaja mereka museumin. Begitu tahu harganya
meledak. Dan di Waterloo ada kayaknya sampai sekarang juga masih Joshua. Itu Joshua. harganya anjing, ampun sih. Berapa kalau boleh tahu tuh harganya? 400 euro. 400 euro. Dia emang nggak dicuci tuh George Weah. Itu mungkin bukan Matchone juga ya, Dot. Iya. Kalau Matchone lebih mahal, ribuan. Makanya kalau kita datangnya ke toko yang tahu, ya kita nggak dapat. Makanya itu kadang berarti jersey Milan dong George Weah. jersey Milan itu cuma kayaknya sih cuma original, cuman bukan yang dipakai pemain asli. Kalau yang dipakai pemain asli ada tanda tangannya lebih. Itu aja udah 400. Gila, dunia thrifting tuh ini menarik gitu. Tapi hanya beberapa orang yang ngerti gitu. Yang tahu. Karena kalau kita misalkan kita ngobrolin ya kayak tadi jersey kayak gitu. Misalnya kita ngobrol sama orang-orang yang gak terlalu antusias sama bola atau apa story-nya gitu kan. Kayak apa sih Ya cuman apaan sih? iya gitu, enggak ini juga kan. Ya sama kayak baju yang kayak vintage kan udah belel. Iya. Udah lusuh, udah Baju-baju konser kayak gitu-gitu. Iya kan baju-baju konser, baju-baju tour, baju-baju album kan ya dari tahun segitu sampai sekarang ya nggak mungkin dipakai masih. Ya kan? Ya iyalah, iya logisnya kayak gitulah. Yang nggak tahu apaan sih, cuman kadang gua juga nggak tahu ya, cuman begitu kadang orang pakai terus kadang browsing kan anjing ternyata harganya segini terus ya makanya kadang main ke Kringloop kadang nemu cuma dapat harga 10-15 euro. Ya gitu sih. Ya enggak juga sih karena kalau beli baju sekarang udah nggak kuat. Oh, kalau gini mulu anjing. Ya emang iya Dot. Ya enggak kuat. Kalau beli enggak beda. Gua enggak setuju. Gua kalau ngomong kayak gitu enggak setuju. Beda orang tuh karena lu maunya yang vintage. Bukan lu nggak mampu beli yang baru, enggak. Beda. Lu sukanya yang vintage, makanya lu nyari yang vintage. Yang enggak gitu. Juga kan kadang gua beli baju yang sekarang, cuman kan yang enggak mahal-mahal banget. Yang kayak enggak kayak yang orang-orang kita pakai kan yang wow. Kalau gua kan yang masih. Ya kita sih, ya kan. Ya gua kalau ya kita masih ngomongin thrifting ya. Gua terus terang ngomongin thrifting seru sih, asik bener. Seru. Gua datang kayak Hallen. Kalau gua emang waktu itu nggak nyari baju vintage ya, nggak nyari barang vintage. Gua cari-cari yang maksudnya yang second handan gitu, yang udah ada dia brand ternama, bukan ternama juga sih ya. Ya punya nama gitu. Tapi yang second hand gitu, karena gue juga suka nyari yang budget. Terus terang gue kalau beli barang yang baru gitu ya, misalkan baru, terus dipakainya sama ya itulah, maksudnya kayak lu buat apa sih gitu, spend banyak buat kaos-kaos doang, sedangkan lu tahu sendiri di Belanda pakai kaos tuh jarang loh. Benar. Karena musim di sini juga banyak dinginnya. Kalau misalkan mau cari yang bagus mending outer aja, maksudnya kayak jaketnya yang bagus sekalian, yang mahal gitu. Jadi awet gitu, dipakainya awet buat segala musim lah kayak gitu. Ya. Terus balik lagi ke Hallen. Gua ke Hallen beberapa kali, lu tau nggak? Gua sering banget nggak dapet apa-apa di situ. Tapi feeling gua udah muter tuh Hallennya, gua puterin tuh Hallen. Feeling gua karena gua berangkat selalu siang deh. Kalau gue berangkat pagi mungkin ada kemungkinan gue dapat barang bagus murah di sono. Karena kalau pagi tuh istilahnya orang baru buka jualan gue datang gitu. Jadi belum banyak orang yang udah keliling. Gua udah pernah juga datang pagi juga nggak dapet apa-apa. Oh ya? Mungkin karena terlalu banyak pilihan apa ya. Muternya kelamaan, saking banyaknya kan. Iya, jadi gua jarang dapet sih kalau ke Hallen karena mungkin terlalu banyak pilihan sih ya. Kan gila segede itu kan. Pedagang juga sebanyak itu kan. Jadi kadang cuma lihat. Tapi kalau gua sama harga juga udah sedikit relatif lebih itu. Kalau kadang ke Kringloop, kalau ke toko vintage kan itu cuma masuk di yang nggak satu toko gitu. Sih.
Cuman gue malah sering dapet sih. Boleh nggak disclaimer nih? Soalnya Boleh kan lah, teman-teman gue tuh Jawa nih. boleh. Lah sekarang udah ngomong lo gua. Jadi teman-teman Jawa, sorry ya, gua karena ngeimbangin si Ngikutnya ngalir si ngalir. Adot. Enggak. Jadi kalau ngomong biasa sih masih nyong, deke, kowe, ngapak banget gitu loh. Kan gua anak gunung gitu. Sama, gua juga sama. Makanya lah. namanya Agung kan Anak gunung. dari Wonosobo. Tiba-tiba ngomong lo gue. Sombong banget itu sekarang. Emang kayak gitu. Kan enggak lah ngomong enggak bentar. Klarifikasi nih. Ngomong lu gue tuh bukan bedain kasta loh. Menurut gue ngomongin lu gue tuh tandanya kalau kita tuh deket gitu. Kalau kita kan Dot. Cuman kalau di daerah tuh, kalau gua kan soalnya berasal dari daerah kan. Jadi dari daerah tuh misal kayak dari daerah ke Jakarta atau ke kota ke apa terus balik lagi ke daerah. Cuman kalau gua sih balik lagi ke daerah ngomongnya juga tetap ngapak gitu loh. Tapi ketika gua sama lo sama teman-teman yang lain gua ngomong lo gua gini. Cuman kadang dari daerah gitu itu diomongin bukan di beda kasta ya. Jadi kayak dia lupa daerahnya atau apa gitu. Gua makanya ngerti, gua paham. Gua disclaimer ya. Tapi daripada gini. Ini akan jadi ngomong-ngomong lo gua. Sekarang kan gini ya. Sekarang kita ngomongin lu gua gitu kan. Artinya kita friendly lah. Iya, karena kita deket. Daripada aku kamu, sejak kapan aku panggil kamu? Sejak kapan aku panggil aku kamu? Gimana kalau? Gitu sih. Aku tadi. Ya lucu juga sih ya. Iya. Gitu kalau sih, misal lu gua kan ya bukan berarti tengil, enggak tengil. Itu friendly. Friendly. Kalau kita sebagai yang itu sih iya Dot. Cuman kadang orang daerah yang datang mungkin ke kota atau ketemu orang-orang siapa yang ngomongnya berubah jadi lo gua kayak gini, itu bukan karena tengil, bukan karena apa. Jadi emang ya gini gitu loh. Jadi cuman kadang di daerah tuh masih diomongin sebagai sombong ya sekarang ngomongnya udah lo gua. Ya gitu-gitu. Makanya sejak kapan gua disclaimer sih Dot. Teman-teman ya, bukan gua sombong. Sejak kapan aku panggil aku kamu? Gitu sih. Ya balik lagi masih ngomongin thrifting ya, ngomongin thrifting karena di Indo juga sama dunia thrifting tuh lagi rame. Wah, hype banget. Ya, hype banget sampai kemarin lu denger nggak menteri apa sih yang sampai ngurusin thrifting tuh dikenain pajak kalau nggak salah. Oh, yang barang-barang dari luar terus dimasukin ke Indo. Iya Pasti itu, gitu. yang sampai enggak barang-barang thrifting tuh masuk kategori barang ilegal. Koreksi gue kalau gue salah ya, maksudnya gue juga baca beritanya sekilas, saking ramenya sampai menteri juga ngurusin kayak gitu-gituan gitu loh. Ya gitu sih. Ya emang lagi hype sih di Indo. Gue denger juga ya nggak tahu harga digoreng atau apa juga. Ya sekarang emang gitu-gituan kadang mahal banget gitu-gituan tuh gimana? Ya kayak ngapain gitu-gituan? Kayak baju-baju vintage nah, gitu-gituan. Ya mungkin ada yang ngegoreng juga kan, makanya harganya naik. Sama juga kayak kemarin gua tuh lihat baju Queen yang dipakai Dani sama Dani pas di video klip yang dia nyanyi nuansa beningnya Vidi apa ya? Sama persis Dot. Tapi itu udah lumayan mahal sih 110. Gua mau beli kayak iya enggak. Tapi begitu browsing harganya terus dipakai Dani. Misalnya gua kirim ke Indo kan itu cuan bos. Tinggal ngomong berapa. Jadi duit sama persis. Habis browsing 2 minggu lagi balik. Ya udah enggak ada. Gila. Lu kan tadi bilang lu udah nemu lu kan tadi bilang lu nemu baju Queen
yang dipakai sama Dani. Sama persis. Sama persis. Lu tahu nggak kalau misalnya itu dijual di Indo berapa? Kalau gua sih angka pastinya nggak tahu ya. Ya, Cuman lo bisa bayangin deh. yang jelas mahal ya. Orang Indo FOMO bla 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 begitu kan. Iya. Sama kayak yang dipakai tuh, sama persis. Iya. Sama gua juga punya satu sih. Heeh. Baju Metallica sama kayak yang punyanya si Adam Sheila on Seven. Sama persis masih sampai sekarang. Itu masih lu simpen tuh. Tapi gua bukan kolektor ya. Bukan kolektor, cuma karena seneng aja, karena ya baru cuma baju gua cuma segitu dikatain kolektor kayak yang aduh koleksinya udah banyak banget juga. Point of view-nya lu karena suka aja sebenarnya. Iya. Lu suka terus dapat barangnya di sini ada, harganya murah. Jadi nah itu hype-nya belum segede di Indonesia. Banget. Di sini juga banyak ya yang pakai baju-baju apa namanya vintage, konser-konser kayak gitu. Itu juga jadi hype di sini. Cuman kalau di sini orang-orang tuh nggak FOMO. Iya, artinya emang itu passion. Iya, passion, kelihatannya keren. Jadi dipakai. Dipakai ya kelihatannya matching aja sama mereka gitu. Jadi mereka pakai ya cewek cowok juga sama kayak gitu. Jadi nggak jadiin hype terus kayak pedagang-pedagang harganya langsung ditinggiin. Naikin. Kecuali kalau misalkan bajunya yang ada value-nya, misalkan dia konser band tahun berapa itu ada apa gitu. Ada historinya gitu. Baru dia naikin harga. Kalau yang misalkan baju-baju konser biasa, gua rasa sih di sini nggak ada yang apa namanya yang ngegoreng harga gitu, kayak manfaatin momen gitu. Karena apa namanya, gua pernah datang ke store tuh. Kalau di sini, gua pernah datang ke store yang di Utrecht. Yang di Utrecht dapet tuh gua, yang itu waktu itu gua kasih tau lu. Gua marah banget tuh udah. Lo kirim ke gua. Iya. Bener. Pink Floyd bos. Fotonya doang tadi. Pink Floyd bos. Suruh gua abis itu, cuman salah gua juga sih ya. Gong, ini Gong ada Pink Floyd. Kok lo katanya lagi nyari ini. Terus lo kirim kan ya itu ke gua. Iya fotonya. Cuman gua kan lagi gawe nggak. Wah itu gua, aduh. Iya karena sebetulnya gue juga demen itu pas momen itu ya. Gue suka anjir keren nih teman size bukan size gue. Ya kalau misalnya gue beli buat apa juga, karena gue nggak kepikiran buat ntar gue beli coba aja sekali jual kali aja laku gitu, ada yang mau beli. Gue nggak kepikiran situ. Jadi ya udahlah gue skip aja. Karena itu dia balik lagi kalau di sini nggak ada FOMO. Maksudnya kalau misalnya ada barang ya walaupun bagus karena bukan FOMO, akhirnya ya bukan size gua, ya udah buat apa juga gitu kan. Kalau FOMO kan ya udah embat aja, benar. Kita beli terjual lagi kan, mumpung lagi rame momennya gitu. Kalau di sini gue juga nggak kepikiran jual kemana, ntar bingung. Ternyata lu waktu itu beli lagi gue udah sore tuh anjing, udah tutup tokonya. Gue gimana anjing, udah jauh banget, sayang banget itu sayang sih Dot. Itu juga ya lumayan juga sih harganya, setahu gue ya, maksudnya itu lumayan juga. Dan waktu itu kan lo juga fotoin harganya tuh. Iya berapa, 15 euro ya? 15 euro kan berarti 250-300 ribu lah ya. 300 rupiah. 250 lah. 250 ribu. Iya 250 ribuan. Man di Indo ya lumayan juga. Ya kalau misalnya bisa kejual 1 juta. Ya lebih Dot. Cuan juga lah. Lebih Dot. Ya let's say gitu kalau nggak tahu. Misalkan kalau gue sih nggak tahu harga pastinya sih ya. Cuman kalau segitu sih mungkin yang tahu-tahu boleh komen dong kalau bajunya. Boleh kalian yang tahu-tahu harga-harga baju. Boleh lah. Pink Floyd berapa biar kita lebih tahu pasti, siapa tahu besok. Iya, kalau banyak yang minta mah ya ntar gue atau kita cariin. Itu aja Dot. Bikin apa kalau kita punya baju atau apa jadi cuan? Enggak deh. Soalnya di sini sebenarnya buat nyari buruh gitu-gituan tuh masih banyak. Terus harganya asal kita nggak masuk ke toko yang emang dia jual gituan ya. Iya. Ada tuh mungkin lo tahu tuh Sabbatical Vintage itu harganya emang udah. Aduh gua nggak tahu lagi. Deket Haarlemmerstraat.
Plan atau Strat ya itu Strat yang di sentral. Sentral. Harlemer Strat. Harlemer Strat. Deket yang toko buku lo bilang, Gung, ini toko buku sini toko buku paling keren. Ingat nggak waktu kita hunting? Nah deketnya situ itu makanya ada baju ini juga ceritanya lucu sih. Kan sepupu gua, ini mau yang mana kan gitu. Terus gua milih kirim foto kan, milih yang ini. Terus kok norak banget sih selera lo gitu kan. Yang hitam biasanya kan hitam, terus belakang ada tulisan Tour Dream Theater Tour baba kan banyak model juga. Terus gua milih ini. Itu kayaknya selama gua di situ gua nyari merchandise cuma 2 orang, satu orang lagi. Karena ya emang norak banget warnanya. Ini kenapa Dot? Gua pernah datang ke toko situ. Enggak apa-apa kan ini sebut tokonya? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan podcast suka-suka ya. Suka. Jadi di Sabbatical tuh ada baju kayak gini kalau enggak salah itu dari apa? Cuman tahun 1988. Harganya 350 euro. Nah, begitu dia tuh, norak banget Baba, gua kirim kan. Gua share linknya Baba. Nih, ini kalau di tahun segini dia harganya sekarang dijual segini. Tapi make sense sih, karena orang mungkin di tahun itu mau beli tuh malas. Jadi itu limit, yang punya dikit. Make sense gak? Jatuhnya jadi gitu ya. Jadi begitu. Ini mungkin kalau buat investasi 20 tahun lagi. Ya siapa tahu. 20 tahun lagi mungkin gak baju lu gak kena rayap. Masalahnya itu. Lo kan tahu gua. Gimana? Iya kan, gua pasti ngejagain kalau buat yang gini. Iya kan. Sama kayak lo pernah nanya, Gung, kok lo bisa sih? Itu waktu itu lo nanya apa ya? Celana ya? Oh iya, celana dikis lu. Jangan bilang merek. Oh iya. Sama kita punya celana samaan tuh. Iya. Tapi yang punya lo udah kemana-mana Baba. Lo kok bisa sih, Gung? Gua coba buat gini sih. Iya ya. Ya gitu sih. Makanya gue ya ibaratnya dulu gue beli baju kadang sampai bukan nangis juga sih, beli baju cuma waktu lebaran. Gue dari orang susah bos. Beli baju cuma pas lebaran aja. Sekarang bisa beli baju kan. Jadi kayak ya kalau nggak dirawat sayang kan ya gitu. Iya yang gitu-gitu gua sama gue juga dirawat ya. Buktinya belel. Tapi by the way ngomongin band, gue kepikiran kemarin ada Dream Theater, lu nonton nggak? Temen sepupu gue yang nonton. Lu nggak nonton? Ya makanya dapet ini. Itu ya kalau itu sih gue pengen banget nonton dat. Cuman ya Dream Theater sold out. Tiketnya udah sold out jadi ya. Wah ya kalau yang lain-lain sih gue nggak dengerin ya, cuman ya karena mungkin tahu itu band yang gitu terus rame, jadi gue kadang beli bajunya atau apa. Kalau Dream Theater emang gue zaman di kampung nongkrong denger ada beberapa lagu yang tahu sama ya, lagu apa yang lu tahu dari Dream Theater? Spirit Carnation. Oh itu cuma itu. Enggak ya bukan beberapa lagu dong jatuhnya, cuma satu lagu soalnya referensi musik gua enggak tahu musik, cuma itu yang gua dengeri. Dan kalau itu ngomongin musik juga seru nih. Gua tuh orang yang paling demen banget musik tuh ya. Maksudnya kalau mungkin beberapa orang dengerin musik ada beberapa genre doang ya. Kalau gua bisa dibilang gue dengerin semua genre. Gue semua genre gue dengerin. Nah tapi uniknya kalau orang kan biasanya kalau seneng lagu tuh, seneng musik, dia bakal inget lagu itu siapa yang nyanyi atau band apa, judulnya apa, gitu kan. Kalau gue enggak. Gue dengerin nih, gue puter-puter, gue repeat di Spotify gue nih, gue repeat tiap hari itu lagu. Kalau ditanya lu nanya itu lu dengerin apa? Gue nggak tahu gue bakal jawab apa. Beneran gue serius.
let's say yang semua orang tahu lah, The Beatles. Gue dengerin The Beatles, misalnya gue denger The Beatles nih, gue suka banget lagunya, gue dengerin tiap hari lagunya. Terus lu nanya, itu The Beatles yang judulnya apa? Gue bakal jawab itu judulnya apa. Gue nggak tahu itu judulnya apa. Gue tahu musik lagunya, gue seneng dengerin, gue nggak peduli bodo amat sama liriknya, sama ininya gue nggak peduli. Jadi gue nikmatin aja udah. Bodoh amat gue judulnya aja. Ya sama gua juga gitu. Karena ya mungkin referensi musik gua juga pengetahuan gua tentang musik juga enggak tahu kan, nol banget kan. Jadi ya suka-suka aja. Kadang enggak tahu itu lagunya siapa, enggak tahu apa-apa, enggak tahu. Makanya ya itu sih. Cuman kalau lo sih enggak lah. Ya sedikit-sedikit tahu. Kalau gua nol. Ya, kalau gua sedikit tahu. Cuman ya itu dia, gua kalau misalnya dengerin lagu, uniknya gua walaupun gua repeat seharian lagu itu, gua lupa sama judulnya beneran dah. Beneran kalau nggak lagu-lagu yang mainstream banget gitu, gua bakal lupa lagu judulnya. Itu aneh banget bener. Nah, by the way, lu di sini berapa lama sih di Belanda? Udah 6 tahun sih. Udah 6 tahun. Lo? Gua 3, 4 ya. Belum lah. Maret tahun depan. Maret 4. Enggak lah. Maret tahun depan gua 3 tahun. Serius dah? Sumpah. Gua di sini masih 2 tahun setengah. Jalan 3 tahun. Beneran. Masa sih? Ya elah. Kayaknya lo. Gue beneran serius, sumpah gue. Terus pas waktu kita ketemu pertama tuh waktu di tahun kemarin. apa ya? Tahun kemarin. Itu masa tahun kemarin? Ya bukan tahun kemarin sih, maksudnya 1 tahun setengah kemarin. Kayak udah lama banget ya. Kayak udah lama. Tapi kalau emang kita dapet temen tuh yang nggak kerasa. Yang itu jadi nggak kerasa sih. Nggak kerasa. Jadi kayak waktunya sih. Cepet. Tapi lu jangan tanya gue bisa bahasa Belanda belum. Iya sama juga. Lo mau ngehina gue yang 6 tahun aja cuma bisa bilang esmaklek. Emang susah banget ya bahasa Belanda tuh. Susah sih. Susah juga karena kita mungkin nggak belajar ya. Mungkin kalau kita, tapi lo belajar kan? Dikit-dikit. Dikit-dikit kayak ya bukan sedikit banget malah justru kayak maksudnya belajar kata ya, bukan cara ngomong atau misalkan enggak, gua mengenalin kata-katanya aja. Kayak misal kata ini apa cuman itu doang sih. Iya, katanya aja udah susah, Dut. Cara ngomongnya kan juga lebih susah kan. Kayak orang mau ngeludak. Sorry ya Londo. Ya, sorry Londo. Lu sih kelamaan di Indo gue ledekin jadinya. Aduh. Tapi lu sebelum ke sini, sebelum ke Belanda, kegiatan lu di Indo ngapain aja sih? Kayak maksud gue, pertanyaan gue sama nggak kayak di sini? Maksudnya lu di sini kan lu bisa dibilang lu hobi thrifting, lu cari-cari barang vintage. Lu di Indo itu maksudnya kegiatan lu di Indo dibawa ke sini atau emang sejak di sini gitu lu koleksi barang-barang gitu? Malah kayak gua seneng ke Kringloop, ke nyari barang-barang vintage atau apa tuh di Indo nggak pernah gua lakuin sebelumnya. Satu karena juga nggak punya uang. Terus ya enggak lah. Di sini ya karena itu tadi awalnya dari teman dia pakai dia cari-cari baju bla bla bla, ternyata ada harganya. Ya walaupun terus gua nyari dan bukan buat dijual juga, itu nggak pernah gue lakuin di Indo. Kalau di Indo gue lebih ke seneng kayak ya di Indo ya wajarnya orang Indo sih kalau anak muda gimana nongkrong di pos kampling. Ya sama bukan pos kampling ya, berarti sama tempat-tempat kita yang gitu iya. Sama ya gitaran sama teman gitu. Walaupun gue nggak bisa main musik cuman apa ya Dot, dan itu juga yang benar-benar bikin kangen. Dan di sini jarang banget buat apa ya dapetin itu sih momen-momen kayak gitu momen gitu. Wah ya kita di sini masih bisa sebelum gitaran, cuman kan gitar-gitarnya di sini tuh di balkon.
Bener. Kalau nggak di Bener kamar gua nggak bisa gitar-gitaran pinggir jalan. Iya, kan Iya. paham sendiri di sini Iya. kondisinya gimana, nggak bisa asal Susah, teriak-teriak. iya. Kalau di Indo mau teriak-teriak sampai jam 3 pagi. Iya. Apalagi di kampung ya. Kalau di Paling kampung cuma tetangga. enak banget. Oh, tetangga gua seneng kalau gua di kampung, gua gitar-gitaran di pos ronda itu, di pos kamling itu sampai subuh masih terus on kan. Setelah adzan subuh baru pada pulang tuh. Pulang baru pulang. balik. Nah kalau misalnya kita rame, tetangga tuh malah seneng. Aman. Nggak ada maling. Iya. Jadi kayak tukang jagain gitu. Malah seneng. Iya, jadi kegiatan seharian tuh kayak gitu tuh, ngumpul-ngumpul. Ya aduh, jadi kangen Indo. Iya kan? Terus terang emang momen-momen kayak gitu tuh ngangen banget loh ya. Banget. Ngangenin banget. Kita Parah. kalau di Indo itu kan kita di sini kerja nih. kita banyak temen di sini. Cuman kalau kerja pulang kerja ya paling ke rumah. Di rumah kalau misalnya ngobrol doang. Udah nggak kayak ada kegiatan ngapain rame-rame gitu. Susah kan, bener nggak? Bener. Kalau misalkan datang atau bertamu itu cuman kayak ngobrol biasa pelan gitu kan. Apalagi kalau rumah tetanggaan sama yang bukan, maksud gua rumah yang nggak terlalu kedap gitu. Kan ada kan, maksudnya apartemen yang nggak terlalu kedap sini kan. Kalau misal ngomong kekencengan aja kedengeran sama tetangga. Iya. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Kadang. Itu kan gak enak banget. Sedangkan di Indo kita bertamu terus ya udah main, lu main gitar teriak-teriakan kejar-kejaran itu terserah. Bebas kan. Kalau di Bebas. sini kadang emang ya kita buat ngejaga. Iya banyak batasannya di Banyak sini. batasan. Ya, karena Terus kadang juga ada jam malam kan. Jadi ya kalau di Indo mau sampai jam berapapun ya kan. Makanya itu kadang bikin kangen banget. Sama yang bener-bener bikin kangen tuh Vespa sih. Oh, lu main Vespa juga di Indo? Bukan main yang gimana juga, bukan yang Vespa banget juga bukan, tapi kayak di Indo kayak di Vespa tuh gua nemu kesetaraan. Iya. Ya lu pernah denger kan mungkin apa kayak kayak ya udah jalan dengan sendirinya, misalnya lu pakai Vespa di jalan mogok atau apa. Gak mungkin jalan dengan sendirinya, gak mungkin. Anjing. Gimana coba? Ya, ada yang ngerti gak jalan Vespa jalan sendiri tuh serem men. Anjing. Serem loh. Emang kalau osnya pintar gini ya. Maksud gua gini tuh. Kayak misalnya kita mogok di jalan tuh. Ya Ketemu Vespa lagi dibantuin. Mereka udah otomatis sih bantuin buat solidaritasnya tinggi. Mau itu yang datang lagi itu yang datang lagi tuh mungkin mereka yang pakai seragam. Vespa kan semuanya tuh masuk, mau dari yang paling tinggi seragam atau Vespa yang ekstrim banget yang udah kayak gitu di situ semuanya sama. Jadi kayak ya sama sih, maksudnya setara. Sama tuh dalam arti dalam arti kesetaraan ya, kesetaraan. Ya. Jadi ya mau lo di situ, lu orang kaya, orang lo miskin, pernah lihat ya sama aja gitu. Di situ mau jenderal mau siapa di situ kayak ada misalnya di event juga sama, nggak ada perbedaan di situ. Itu yang bikin kangen banget. Walaupun sedikit di sini terobati sih. Baru terobati kemarin ya kan. Lo ngerasain nggak ketika kayak kita lagi nonton teman-teman kita yang nge-gigs, nge-jam, setengah main mereka bisa ya joinan. Ini boleh disensor nggak? Boleh kan di sini di Belanda kan boleh pakai itu. Ya. Jadi ketika joinan ya udah mereka performer, kita penonton atau apa bisa joinan di situ kan. Anjing setara banget, maksudnya nggak ada sekat dulu di situ. Ya iyalah. Jadi itu sedikit mengobati sih. Karena di sini nggak semuanya bisa, ya lo tahu sendiri. Kalau ngomong-ngomong Vespa lu tahun berapa tuh? Kalau punya gua tuh PX tahun 83.
PX83. Eksklusif pertama ya itu yang bukan anak Vespa banget sih, anak Vespa Lu banget. Sekarang yang tahun berapa? Tahun dapat berapa itu? itu gua dulu beli harga 4 juta dibilang mahal. Karena waktu itu juga belum segitu sih. Cuman karena kondisinya ya udah tinggal pancal kan. Ya masih cat bagus. Ya masih ya tinggal pancal, mesinnya kering banget. Ya emang tinggal pancal, tinggal pakai gitu. Dan itu gua dapetinnya sih 3 kali gua datengin karena di situ kepala sekolah punyanya kepala sekolah di Kebumen. Gua dulu bekerja di Kebumen kan. Terus gua lihat Vespa awalnya bukan dari situ juga Dot, dari orang parkir Vespa di teras rumah, biasanya kan di situ kan. Terus karena gue lagi nyari, lagi pengen tuh gue ada sedikit rezeki dan itu Vespa tuh motor pertama gue. Terus gue pokoknya ngebet banget buat punya Vespa. Terus di situ ada yang lagi parkir. Super tahun berapa ya kalau nggak salah, Sprint tahun 77, warnanya hijau. Gua tanyain, cuman nggak dijual. Susahnya nyari Vespa di situ. Walaupun kadang ada, nggak semuanya dijual. Iyalah, gila. Itu. Tapi Vespa gua ada cerita lucu nih Vespa ya. Gimana? Dulu gua waktu SMA itu, gua ngontrak, gua punya temen. Nah. Temen gue punya motor Ranger, lu tau motor Ranger kan? Ya motor bebek temen yang tua-tua gitu kan, motor Ranger. Nah singkat cerita, dia ugal-ugalan tuh di gang kecil, ada polisi, dia naik motor bertiga sama temen, tapi gue nggak ikut, gue lagi ngeliatin dia ugal-ugalan, bukan ugal-ugalan sebetulnya, cuman agak kencengan aja gitu, naik motor agak kenceng, gue liatin aja di pagar gini kan, di pagar kontrakan gue gini aja kepala gue, terus dia naik motor bertiga itu ngelewatin polisi tidur. Lu tau gak apa yang terjadi? Shock breakernya lepas. Ini cerita gue beli Vespa dia. Shock breakernya lepas. Karena dia tuh harus benerin shock breaker ini. Dulu itu kalau gak salah dia butuh uang berapa ya? Sekitar 500 sampai 700 ribu lah. Ya nggak dulu banget, gue juga masih muda kali sekarang. 500-700 ribu lah butuh duit tuh. Dia balik lagi setelah naik motor ngelewatin polisi tidur, lepas. Gue ketawa-ketawa gitu kan. Terus dia balik lagi, Dot, anjing gimana gue ngomong ke orang tua gue, katanya mau coba kerja lepas. Gue bilang ya gimana lu yang ugal-ugalan, gue bilang kan gitu. Iya, enaknya gimana ya, gue ada Vespa nih di rumah. Gini aja deh, lu beliin shock breaker, ntar gue jual Vespa gue, katanya. Jadi ya aduh, itu tahun berapa Dot? Aduh bentar, gue ingat dulu ya. Itu lumayan tua juga Gong, tapi nggak di atas tahun 76 ya 70-an lah, segitu ya, in between lah. Gue dapet yang ya let's say lah 75 lah, let's say tahun 75. Karena gue lupa. Nah udah tuh gue betulin tuh Vespa, gue transaksi sama bapaknya tuh kan 700 ribu nih, 700 ribu. Dalam hati gue dapet Vespa kayak harga gorengan gue. Anjing, lo dapet Vespa 700 ribu tuh tahun berapa tuh? Tahun 2000. Bentar, gue SMA itu 2009, 2008, 2009 ya waktu itu. Di tahun segitu ya hype-nya mungkin udah ini kali, tapi harganya masih ada. Enggak sih, sebetulnya karena gue beruntung aja. Itu dulu dapat segitu sih murah. Gue beruntung banget. Lu beli shock breaker terus dapat Vespa yang murah. Dapat Vespa, dia tuh Vespa sebelum masih harus diservis. Kayak kabel gasnya tuh sama koplingnya harus ganti lah. Dia mungkin
males aja gitu atau Iya, ya iya. gue nggak tahu harus ya udah gue bawa aja Vespanya kan. Gue dapat STNK-nya tuh. Gue bawa, gue lapor kan mau nyokap bokap gue kan. Ya gue beli motor kemarin. Kok beli motor sih katanya. Kan kita nggak ngasih duit lu buat beli motor. Enggak katanya. Ada yang jual katanya buat beli sok beker gue. Gue beli 700.000. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Beli Vespa gue modif, gue betulin segala macam, gue rapihin, udah nih. Jadi gue pakai touring segala macam sampai balik ke kampung gue kan. Gue dulu waktu SMA di Garut. Gitu ya. Balik ke kampung gue. Nah singkat cerita di kampung gue tuh ada orang yang main Vespanya inilah, maksudnya dia tukang reparasi Vespa. Udah ngerti banget Vespa gitu. Gue balik main sama dia. Kebetulan temennya bokap sih sebetulnya. Karena gue tapi main sama dia juga. Nah dia punya Vespa tahun 62. Gue tanya 62 lagi. yang ada jambulnya tuh, yang ada jambulnya kan. Gue tanya, Kang, ini mau dijual nggak? Gue bilang itu. Apaan? Ya enggak lah. Terus gue pakai apa? Katanya enggak, gini aja deh gue. Gue beli tukar tambah gue bilang. Dia diam aja. 5 juta dah gue bilang gitu. Gue ngasal aja ya, soto aja. Gue 5 juta gue bilang. Tambah Vespa ini yang putih gue bilang. Yaudah deh ntar besok lu main lagi kesini dah katanya. Gue balik, ya gue bodo amat. Maksudnya gue ngasal ngomong aja tuh. Asal ngomong. Terus gue main lagi. Dot jadi kayaknya Dot gue lagi lagi butuh duit. Gue dapet Vespa tahun 62. Harga 5.700.000. Kan sekarang, harga Vespa gue kan 700.000 tuh. Sama 5 juta. Jadi 6 juta juga gak nyampe. Tahun 62. Nah udah gue pakai nih. Masih lanjut ceritanya nih ya. Gue pakai si Vespa-nya nih. Gue pakai. Singkat cerita gue kuliah. Gue kuliah terus Vespa gue nggak gue bawa karena gue beli motor yang bener lah, ya Vespa juga bener, maksudnya yang nggak ribet harus apa namanya ngerawatnya gitu loh, yang asal pakai aja gitu. Kalau Vespa kan harus bener-bener rawat gitu. Nah udah tuh pas lagi kuliah nggak dibawa, tapi gue ada niatan buat dibawa tuh Vespa, maksud gue di hold aja dulu di rumah. Gue biarin di rumah, gue simpen di bawah pohon. Udah kehujanan, keanginan segala macem. Nyokap gua nggak tahu kan, nyokap orang ibu-ibu mana ngerti Vespa. Ada tuh bukan teman gua sih, dia kenal sama gua, cuman dari desa tetangga gua gitu kan. Dia anak Vespa beneran. Dia main ke kampung gua, dia lihat-lihat ada Vespa di bawah pohon. Ditawar. Nganggur, disangkanya nganggur. Vespa disangkanya bangke. Iya ditanya kan, Bu ini Vespa dipakai enggak? Enggak katanya. Yang punya juga di Bandung katanya. Ditinggalin nih. Yaudah beli aja deh. Yaudah berapa katanya? Ya berapa mintanya? Yaudah dia 2 juta ya. Yaudah sini katanya. Tuh bawa apa? Gua pas balik, Vespa mana? Udah dijual katanya. Berapa? 2 juta lagi. 2 juta. Allahu Akbar. Kenapa sakit banget? Sakit. Apalagi lo tahu harganya sekarang. Harga sekarang kan paling murah itu 70 kan. 62 ya udah di atasnya lagi Dot. Iya 62. Kan? Itu ya, kan 7. Ya gue sih nggak tahu harga detail ya. Cuman kayaknya sih di atas 100 sih. Sekarang. Waktu gua nanyain itu, waktu Vespa gue dijual itu harganya udah di atas 50 Gung. Gua garuk-garuk nggak gatel itu. Aduh, gue bilang, kok bisa sih? Orangnya mana? Nggak tahu katanya mah yang gimana gue bilang. Lupa lagi katanya mukanya. Ya belum hilang rezeki. Gua, dia buang rezeki gua emang. Atau lo emang nggak berjodoh sih sama. Tapi kalau Vespa gua tuh masih sih sampai sekarang. Kalau dulu masih atas nama orang lain, masih tangan pertamanya juga. Sekarang ya alhamdulillah sih, karena pas ada mutasi gratis kemarin tuh sempat rame
Jadi gua udah atas nama Ganti gua. atas nama lu. Atas nama gua. Ya, Jadi itu salah satu juga yang nggak bakal gua jual. Jangan. Udah beberapa kali orang nawar juga sih. Terus udah beberapa kali juga orang ngajakin tukeran. Sampai ada tuh gua pernah pengen banget punya PTS Vespa yang kecil tuh, diajakin tukeran. Gua sempet mau tergiur sih, cuman gua perjuangan banget buat dapetin ini dulu. Kayak ya tadi tuh belum selesai sampai gua datengin sampai 3 kali. Gua ceritanya buat dapet itu dari guru terus dia punya kepala sekolah yang di sana di situ ternyata nggak dijual. Gua paksain sampai 3 kali akhirnya mau buat dijual. Ya itu makanya gua nggak bakal jual sih. Ntar siapa tahu lah kan lu bisa nahan itu sampai 10 tahun lagi harganya. Kalau itu sih bukan udah kayak enggak yang misalnya kayak gua beli baju sekarang buat mungkin besok bisa jadi investasi atau enggak, itu enggak bakal gua jual. Gua udah janji itu satu motor pertama yang emang gua beli pakai keringat gua sendiri, uang gajian gua sisipin tuh karena saking pengennya gua pengen Vespa. Gua naik Vespa pertama tuh Vespa Extreme. Si Bangkit makasih ya Bang. Yang udah kenalin gua sama Vespa. Itu naik apa Dot? Wonosobo lu tahu kan? Dataran tinggi naik turun yang kita naik itu cerita nggak bakal lupa juga. Naik itu kayak di kota, abis dari studio gua nganterin temen gua main ngeband. Terus itu ada tanjakan karena ekstrim banget, belakangnya tuh udah dipakein kayak kayu tuh digituin terus dipasangin bendera. Lo tak paham kan pesta ekstrim. Kalau parkir di tetangga sama tetangganya tambahin apa? Dipakein botol. Ada ini kepala kambing. Kepala kambing. Persis sumpah. Kepala kambing. Ini mungkin kalau Bangkit nonton, Bang Vespa lo kemana ya? Dia udah digaruk sama polisi waktu itu, Deng. Vespa yang itu jadi cuman pas waktu itu gua pengen Vespa tapi pengen yang rapih, yang tinggal pancal, yang masih bersih gitu sih. Jadi ya itu pokoknya salah satu yang gua punya dan gua nggak bakal jual sih. Kenangannya parah. Oke. Apa namanya, ngomongin Vespa biasanya ya sih karena historinya ya, yang cerita sih. Iya, yang jadi ceritanya yang bikin mahal mungkin. Kadang-kadang kalau mogok di jalan, gimana bersihin busi kayak gitu-gitu itu bener loh. Gua nggak tahu Vespa gua kenapa. Makanya gua pernah waktu itu tuh gua bilang tadi gua beli 4 juta dibilang mahal. Terus gua bawa ke temen gua yang emang di situ spesialis Vespa bengkel. Gua ke situ ditanyain juga, gua masih agak gimana kan beli segitu. Teman-teman yang lain mungkin ya emang beli di bawah harga itu. Gua kok beli Vespa segini mahal ya gini. Cuman dia yang ngesadarin gua sih. Kayak lo beli berapa? Segini. Lo suka? Kalau lo suka nggak ada yang mahal. Lihat aja. Apapun kan. Jadi iya bener juga ya, sampai dengan sekarang lo tahu sendiri harga Vespa. Iya kan ya, jadi fantastis sekarang harga Vespa gila. Mau berapapun harganya ketika kita suka ya nggak mahal gitu loh. Nggak ada sesuatu yang mahal ketika kita suka. Oh iya bener juga sih ya. Gitu. Seandainya aja ya kalau di sini bisa menaik Vespa gitu. Seru banget. Bisa sih Dot. Dan gue pernah beberapa kali browsing, gila. Emang lu pernah lihat di sini ada Vespa? Ada man. Gua cuman jarang. Terus di sini gue pernah ada satu toko tuh yang dia emang ngejual sih. Itu Vespa koleksinya keren parah. Kalau ada pasti keren, di Eropa pasti keren lah. Parah Dot. Ada sih di Instagramnya. Aduh, gua belum pernah lihat sumpah di sini. Bisa nggak nanti ditampilin di sini, gua kasih itunya. Boleh lah. Itu kalian yang di Indo, cuman itu di Indo pun si Vespa yang lagi hype banget di Indo buat anak Vespa, itu follow juga di situ ternyata. Gua sempat kepikiran gimana ya
kalau kirim Vespa ke Indo, karena mungkin harga di sini masih yang ya mahal sih. Cuman nggak ada yang mahal ya. Maksudnya ada harganya sih. Cuman ketika kita mungkin bisa kirim ke Indo yang nggak tahu juga ongkos kirimnya berapa, dijual sih cuannya masih sih. Kayak yang lagi hype banget di Indo kan SS90 tuh, Vespa yang limit, yang dia cuma diproduksi berapa ribu, cuma segitu sih. Dan ada di situ koleksinya, nggak tahu dijual apa enggaknya juga sih. Cuman itu kalau di Indo banyak sekarang di atas 1 M. Gue lihat-lihat YouTube awalnya masa sih, terus lihat-lihat ternyata iya, nggak tahu karena digoreng atau apa, atau karena emang limit juga kurang paham sih. SS90, tapi gua nggak pengen sih karena harganya. Ya seandainya kalau lu kelebihan duit sih ya mungkin aja kalau lu seneng Ya bisa aminin aja dulu. Tapi yang jelas cuman kalau gua harga segitu terus ya kayaknya nggak beli juga deh. Kalau gua yang pengen sih dari dulu emang PTS sih. Itu yang iya sama-sama small frame juga, Vespa yang kecil. Mungkin ada agak kepikiran sih. Cuman kan harganya jauh nggak kayak SS. Ya karena SS limit sih ya. Iya. Gitu sih. Gung, jadi lu tuh mulai dari drifting, terus Vespa, itu lu emang bener-bener pencinta vintage ya, barang-barang vintage gitu. Nggak tahu Nggak juga. tahu Maksudnya juga. kenapa terus ngalirnya ke situ juga gua nggak pernah Iya expect kalau juga sih. kalau gue perhatiin lu kayak enggak gua ada tapi bukan pertanyaan. FOMO juga ya. Iya, FOMO gua juga. ngerti. Kayak ya jadi kebawa ke arah situ dengan sendirinya gitu loh. Iya, jadi Ternyata kayak lu di situ, seneng aja gitu. Seneng terus aja. akhirnya ada sesuatu yang beda dan bagus, Iya. yang ya punya nilai sendiri gitu sih. Iya, gue ngerti. Itu selain kayak ya Vespa kan di rumah di Indo ya. Yang lu punya kan kayak ada barang-barang vintage lagi nggak selain baju di rumah? Kayak lu mungkin koleksi vinil atau apa gitu. Kalau di rumah belum ada ya. Kalau koleksi juga karena ya emang gua bukan dari orang yang punya, jadi Bukan koleksi jatuhnya, lu punya barang vintage apalagi nih selain ini? Gue penasaran deh, pengen tahu. kalau di sini sih gua lagi seneng itu sih. Apa? Hunting vinil. Berarti lu punya dong vinil dong. Di sini dapat dikirim loh 15 € bos. Iya, berarti emang dia suka barang-barang vintage. Ya kadang karena murah sih ya. Bukan murah kita kalau kadang lagi nyari-nyari dapat harga murah kan itu, terus abis itu jadi kayak nagih sih, lebih ke bentar. Murah tuh ya relatif. Lu bilang murah tapi kalau lu nggak suka nggak bakal lu beli juga. Iya benar. Bener juga. Ini karena lu suka, harganya murah, ya udah jadi kayak kebetulan aja. Sebenarnya kalau misalnya harganya agak mahal sedikit juga, karena lu suka, bakal lu beli juga. Ini kayak gitu. Karena emang lu suka terus murah lagi. Iya, nah itu dia. Jadi suka ketemu sama murah, jadi langsung ya udah dapat aja deh. Ya gitu. Mungkin yang ngegiring ke kayak gue nyari sesuatu yang vintage itu juga sih. Jadi karena ya terus akhirnya kayak tadinya baju, terus sering main ke Kringloop, terus di situ vinil. Gue kepikirannya ini kalau buat pajangan besok kalau udah di rumah bagus juga kan ya. Kepikiran nggak lo? Ya kan. Terus beli nyari yang, tapi kalau vinil tuh yang nyari piringannya mahal ternyata. Ya ada harganya ya, maksudnya ternyata lumayan juga nguras. Kalau misalnya kayak band-band yang gede-gede tuh harganya iyalah, iya pasti ya gitu sih. Pastilah. Jadi ya cuma punya beberapa yang buat gua dengerin karena ya lagi seneng dengerin musik, karena seneng dengerinnya karena gua nggak punya
pengetahuan banyak soal musik atau apa, jadi pengen lebih tahu. Terus ketika kita dengerin pakai vinil, ya kayak ada sesuatu yang kita lihat proses sih. Kalau sekarang kan lihat dengerin di HP kayak, ya kan. Terus begitu dengerin di vinil, gue mikir dulu orang bikin musik segini ribetnya, segini susahnya banget. Prosesnya. Ribet banget. Ya gitu sih, dari situ. Makanya gue kalau nyebut musisi itu orang jenius, karena gue kan buta nada ya. Gue nggak ngerti musik, gue nggak ngerti nada, kayak gue buta banget soal nada, buta banget soal musik. Makanya kenapa gue kalau nyebut musisi itu jenius, orang-orang yang pinter bisa bikin musik enak gitu ya. Bukan enak ya, maksudnya orang yang bisa bikin musik itu dia jenius menurut gue. Karena bagi gue itu susah banget. Gue nggak kepikiran. Maksudnya gue nggak tahu mulainya dari mana, kayak gimana gue nggak tahu. Makanya gue sebut yang ya musisi itu bener dah. Keren ya kan, walaupun gua nggak main musik, nggak bisa main musik atau apa, gua cuma penikmat. Keren sih emang mereka tuh. Tapi lu di sini kan udah 6 tahun ya. Balik lagi nih, lu di sini udah 6 tahun. Lu ada target tertentu gak, maksudnya berapa tahun lu kira-kira di sini, berapa tahun, atau mau ya udahlah gua tinggal di sini senyamannya aja gitu? Ya ngalir aja sih, ngalir aja. Terus belum ada planning gimana juga, karena ya kalau pulang sekarang yang jelas gue mau gembel lagi nih. Ada anak juga kan maksudnya. Jadi ya gue butuh buat planning ke depan mau seperti apa. Harapan lu di ke depan apa nih, maksudnya lu mau, maksud gue gini, lu lagi kedepannya ada barang yang lu cari lagi nggak? Gua ngalir sih, sama kayak misalnya nggak ditargetin, nggak pernah ada target kayak apa, ngalir aja. Kalau gua seneng ya seneng, terus murah beli gitu. Nggak pernah ada gua target atau ngincer atau apa, nggak pernah. Kadang kalau main ke kayak Kringlop, kayak toko yang vintage gitu atau apa, ya udah paling ya sengaja nyari. Tapi kalau di situ gua nggak dapet juga, nggak ada yang gua seneng, gua nggak pernah maksain. Kalau ada ya gua suka ya beli gitu. Ya biasanya kan orang kan ada sesuatu yang ini kan, ada sesuatu yang oke, nanti gua mau belinya ntar bulan depan, atau ada sesuatu yang mau dibeli gitu di masa yang akan datang gitu. Lu nggak ngalir aja gitu? Ya ngalir aja sih, sambil mikir, karena ya buat beli butuh. Iya kan. Jadi kalau gue lebih ke dapur. Kalau ibaratnya dapurnya udah ada, baru gue nyalain apinya. Bapak gitu banget bapak. Ya makanya. Oke, Bapak, kata-kata hari ini Bapak. Anjing kayak orang bener banget. Kata-kata hari ini Bapak.